Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekan keempat pada mata kuliah Aljabar Elementer ini, kita masih membahas mengenai persamaan kuadrat, tapi dengan sub materi yang berbeda, atau masih lanjutan daripada pekan lalu. Nah, untuk pekan lalu kita membahas mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi misalkan X1 dan X2 itu adalah akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat, maka kita dapat menyatakan akar-akar tersebut ke dalam rumus jumlah dan hasil kali, di mana rumus jumlah dan hasil kali itu berhubungan daripada koefisien-koefisien dan konstanta dari persamaan kuadrat tersebut. Ini ada rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat, di mana rumusnya menyatakan X1 plus X2 itu sama dengan minus B per A, di mana B ini adalah koefisien daripada X yang berpangkat 1, kemudian A ini adalah koefisien daripada X yang berpangkat 2. Kemudian rumus untuk hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu adalah X1 kali X2 itu sama dengan C per A, di mana C nya itu adalah nilai konstanta daripada persamaan kuadrat, kemudian A nya itu adalah koefisien daripada X yang berpangkat 2. Kemudian pekan lalu juga kita membahas mengenai penerapan daripada rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk bagian A dan B saya sudah membahasnya, yaitu bagaimana menghitung bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat, kemudian bagaimana menghitung koefisien persamaan kuadrat yang akar-akarnya memenuhi sifat-sifat tertentu. Jadi sekarang kita akan membahas penerapan yang ketiga, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Jadi misalkan di sini kita akan mengetahui akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, jika diketahui akar-akarnya, maka kita dapat menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Kita langsung saja ke materinya, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Di sini jika nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0 diketahui, maka akar-akar persamaan kuadrat itu dapat ditentukan. Tapi sebaliknya, apabila akar-akar persamaan kuadrat diketahui, maka nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat dapat ditentukan. Jadi kebalikannya. Nah, proses inilah yang dinamakan menyusun persamaan kuadrat. Oke, di sini menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Pertama, kita menyusun persamaan kuadrat yang dimana akar-akarnya itu diketahui. Di sini ada dua cara, yaitu pertama memakai faktor. Jika sebuah persamaan dapat difaktorkan menjadi X min X1 dikali X min X2 itu sama dengan 0, di mana X1 dan X2 ini adalah akar-akar daripada persamaan kuadrat. Kemudian untuk yang kedua, jika memenuhi rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat bentuk baku AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0, dapat dinyatakan sebagai, jadi ini untuk rumus yang kedua, X kuadrat tambah B per A kali X tambah C per A sama dengan 0. Jadi A-nya ini sama dengan 1. Jadi misalkan A-nya di sini bukan sama dengan 1, maka kita persamaan tersebut kita bagi dengan atau kita kali dengan 1/A. Jika kita kali dengan 1/A, maka tentunya nanti A-nya di sini menjadi 1. Kemudian koefisien-koefisien dan konstanta yang lain, B dikali 1/A ya B per A, kemudian C dikali 1/A itu C per A, dan ruas kanan juga 0 dikali 1/A itu sama dengan 0 sendiri. Kemudian sedangkan berdasarkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, kita mempunyai hubungan bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Jika dan hanya jika B per A nya itu sama dengan minus X1
plus X2, atau min X1 dikurang X2 kalau kurungnya kita hilangkan. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan C per A, jika dan hanya jika C per A nya itu sama dengan X1 kali X2. Jadi ini berkebalikan saja. Dengan demikian persamaan tadi yang ini, X kuadrat tambah B per A kali X tambah C per A sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai X kuadrat dikurang X1 tambah X2. Kenapa? Karena tadi ini B per A nya itu sama dengan minus X1 plus X2, kemudian kali X ditambah X1 kali X2, dimana C per A nya tadi ini itu sama dengan X1 kali X2. Jadi dari rumus tersebut, dari persamaan ini yang semulanya C per A, B per A, kita substitusikan nilainya menjadi minus X1 plus X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Lanjut, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada 4 contoh soal, di mana di sini ada 4 contoh di mana akar-akarnya diketahui. Untuk contoh pertama bagian A, X1 dan X2 nya itu secara berurutan 2 dan 5. Kemudian B nya itu adalah min 3 dan 1. Kemudian C nya 1/2 dan 2/3. D nya, kemudian contoh yang D itu min 3/2 dan 2/5. Lanjut, kita langsung jawab 1 per 1. Untuk bagian A tadi, dengan cara memfaktorkan atau memakai rumus faktor, X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0, dimana bagian A tadi X1 nya adalah 2 dan X2 nya adalah 5, maka kita langsung substitusi saja nilai daripada X1 dan X2 nya ke rumus faktor. Jadi X kurang 2 kali X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian hasilnya itu adalah X kuadrat dikurang 5X kurang 2X tambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini min 5X dikurang 2X itu sama dengan min 7X. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua ini atau bagian B ini, kita ketahui persama akar-akar kuadratnya itu adalah min 3 dan 1. Dimana kita langsung saja substitusi nilai X1 dan X2 nya ke rumus pemfaktoran, yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Jadi X dikurang min 3, karena X1 nya adalah min 3, kemudian dikali dengan X dikurang 1, itu sama dengan 0, karena X2 nya adalah 1. Lanjut, karena di sini ada negatif dan negatif, maka nanti jadi X plus 3. X plus 3 dikali X min 1, itu sama dengan 0 juga. Lanjut, kita kalikan sedemikian hingga kita dapatkan nilai X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 itu sama dengan 0. Jadi untuk bagian B ini juga agak mudah, karena kita langsung saja substitusi nilai X1 dan X2 nya. Lanjut, untuk bagian C, dimana akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah 1/2 dan 2/3. Oke, lanjut, kita langsung saja kalikan atau substitusikan X dikurang 1/2 dikali X dikurang 2/3 sama dengan 0. Jadi kita kali X kali X, S kuadrat, X dikali min 2/3 itu sama dengan min 2/3X. Kemudian min 1 kali X itu adalah min 1/2X, min 1/2 kali X itu adalah min 1/2X. Kemudian lanjut, min 1/2 dikali min 2/3 itu adalah plus 2/6 sama dengan 0. Lanjut, karena ini ada penyebut 3, kemudian ini penyebut 2, maka
kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK daripada 3 dan 2. KPK-nya adalah 6, maka 3 kali 2, 6, maka ini pembilangnya juga dikalikan 2, yaitu 2 kali 2, 4. Kemudian untuk seperduanya, karena duanya atau penyebutnya ini kita kalikan dengan 3, otomatis yang pembilangnya juga dikalikan 3, atau 1 kali 3, 3. Nah, minusnya kita simpan saja di depan, sedemikian hingga didapat 4 ditambah 3 per 6x. Kemudian tambah, karena kita sederhanakan ini 2 per 6-nya menjadi 1/3, itu sama dengan 0. Lanjut, di sini dapat x kuadrat dikurang 7 per 6x ditambah 1/3 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 6, jadi kita kali 6, maka didapat 6x pangkat 2 dikurang 7x, karena nanti dikali 6 maka nanti ini jadi hilang. Ditambah 1/3 kali 6 itu adalah 2, ditambah 2 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah 6x kuadrat dikurang 7x ditambah 2 sama dengan 0. Lanjut untuk bagian D ini, dimana kita ketahui x1 nya adalah min 3/2 dan x2 nya sama dengan 2/5. Lanjut kita substitusikan nilai x1 dan x2 nya. Didapat x dikurang min 3/2 dikali x dikurang 2/5 sama dengan 0. Lanjut, karena ini ada negatif, maka jadinya plus x tambah 3/2 dikali x dikurang 2/5 sama dengan 0. Lanjut seperti cara yang tadi, x dikali x kuadrat, x dikali min 2/5 itu adalah min 2/5x. Lanjut 3/2 kali x itu adalah plus 3/2x, dan plus 3/2 dikali min 2/5 itu adalah minus 6/10, itu sama dengan 0. Lanjut, kita samakan kembali penyebutnya. KPK dari 5 dan 2 itu adalah 10, maka 5 kali 2 10, di penyambilangnya juga dikali 2, 2 kali 2 4. Lanjut, di sini penyebutnya kita kalikan 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5 untuk menyamakan penyebut. Maka 3 kali 5 15, maka diperoleh 4 dikurang 5. Kenapa di sini negatif? Karena di sini ada plus. Nah, negatif kali negatif nantinya jadi plus. Jadi kita simpan di sini negatif. Beda dengan yang contoh bagian C tadi, kita nih kasih plus karena di sini memang negatif. Karena di depan kita simpan negatif, maka di dalamnya nanti di pecahannya kita jadikan jumlah. Kemudian kali x dikurang, kita sederhanakan 6/10 menjadi 3/5 sama dengan 0. Lanjut, x kuadrat, karena 4 dikurang 15 itu sama dengan 11, minus 11, kemudian ada negatif di depan, maka jadinya nanti plus 11/10x dikurang 3/5 sama dengan 0. Karena di sini ada penyebut 10, maka kita kalikan 10 supaya nanti tidak ada yang pecahan. Jadi 10 kali x kuadrat, 10x kuadrat ditambah 11x dikurang 6, karena 3/5 kali 10 itu adalah 30/5, 30/5 itu sama dengan 6. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah 10x kuadrat ditambah 11x dikurang 6 sama dengan 0. Oke, sangat mudah. Selanjutnya dengan contoh soal yang sama, kita memakai rumus atau cara yang kedua tadi, yaitu memakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, dimana x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 kali x ditambah x1 kali x2 itu sama dengan 0. Karena tadi kan min b per a itu sama dengan, b per a itu adalah min x1 tambah x2, kemudian c per a nya itu adalah x1 kali x2, seperti yang dijelaskan tadi di awal. Lanjut, karena x1 nya sama dengan 2 dan x2 nya sama dengan 5, maka x1 plus x2 itu sama dengan 2 plus 5 itu sama dengan 7.
Lanjut, X1 kali X2 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat. Karena di sini negatif, maka negatif 7. X ditambah 10 sama dengan 0. Lanjut, untuk contoh bagian B, X1 tambah X2 nya itu adalah min 3 tambah 1 sama dengan min 2. X1 kali X2 itu sama dengan min 3 kali 1 itu sama dengan minus 3. Maka langsung saja substitusi ke rumus ini. X kuadrat dikurang karena di sini min 2, maka kasih kurung supaya antar tanda itu tidak berdekatan, ada perantara. Kali X ditambah minus 3 karena X1 kali X2 nya itu adalah minus 3. Kemudian sama dengan 0. Lanjut, X2 ditambah ini minus jadinya plus 2X. Kemudian plus ada negatif, maka jadinya negatif 3 sama dengan 0. Jadi sama saja, cuma dengan memakai cara yang berbeda. Yang pertama tadi memakai cara pemfaktoran, kemudian yang kedua ini adalah memakai cara rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Lanjut, untuk bagian C nya, X1 plus X2 nya itu sama dengan 1/2 ditambah 2/3. Kita samakan dulu penyebutnya, maka dia sama dengan 7/6. Lanjut, X1 kali X2 itu sama dengan 1/2 kali 2/3 itu sama dengan 2/6. Kita sederhanakan jadi 1/3. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 7/6X ditambah 1/3 sama dengan 0. Kemudian karena dia pecahan, maka kita kalikan dengan 6. Maka diperoleh 6X kuadrat dikurang 7X tambah 2 sama dengan 0. Begitupun dengan bagian D. Jadi caranya sama, maka diperoleh 10X kuadrat ditambah 11X kurang 6 sama dengan 0. Jadi itu cara menyusun persamaan kuadrat jika akar-akar dari persamaan kuadrat diketahui. Lanjut, sebab berikutnya yaitu menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Jadi nilainya kita tidak ketahui, tapi ada hubungan antar akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Maka kita bisa menentukan persamaan kuadrat berdasarkan daripada hubungan yang diketahui itu. Jadi menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya dapat dilakukan dengan dua cara. Jadi ada dua cara juga. Pertama, memakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya tentunya, karena ini adalah penerapan daripada rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Kemudian cara yang kedua itu penghapusan indeks. Lanjut saja ke contoh. Diketahui alfa dan beta itu adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat kurang 6x kurang 5 sama dengan 0. Kemudian pertanyaannya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper alfa dan seper beta. Jadi kita mau menyusun persamaan kuadrat baru di mana akar-akar persamaan kuadrat pertama itu dan persamaan kuadrat yang akan kita tentukan mempunyai hubungan, di mana alfa dan beta untuk akar-akar persamaan kuadrat pertama dan seper alfa dan seper beta untuk akar-akar kuadrat yang akan kita nyatakan atau susun persamaannya. Jadi dengan memakai rumus jumlah dan hasil kali, persamaan kuadrat yang diketahui kan 2x kuadrat kurang 6x kurang 5 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa tambah alfa dan beta, sehingga alfa tambah betanya itu sama dengan minus min 6/2. Kenapa? Karena kita kita buat dulu ini persamaannya menjadi x kuadrat dikurang 6/2x kurang 5/2 sama dengan 0. Jadi 6/2 ini
adalah X1 ditambah X2. Kemudian 5/2 ini adalah X1 kali X2. Nah, karena X1, X2 nya itu adalah di sini alfa untuk X1 dan beta untuk X2, maka alfa dikali beta itu sama dengan minus 5/2. Alfa plus betanya itu adalah 3. Kemudian alfa kali betanya itu sama dengan min 5/2. Nah, lanjut, berdasarkan hubungan tersebut, kan yang diminta itu mempunyai akar-akar X1 sama dengan 1/A dan X2 nya sama dengan 1/beta. 1/alfa dan 1/beta. Sehingga X1 ditambah X2 itu adalah 1/alfa tambah 1/beta. Nah, kita samakan dulu penyebut. Maka didapat beta per alfa kali beta itu ditambah alfa per alfa kali beta, atau alfa tambah beta per alfa kali beta, karena kita mau samakan penyebut. Nah, di mana tadi kita ketahui bahwa alfa tambah betanya itu sama dengan 3. Nah, ini tadi alfa tambah betanya itu adalah 3, dan alfa kali betanya itu sama dengan min 5/2. Jadi kita substitusi nilai tersebut sedemikian hingga diperoleh 3 per minus 5/2, maka itu sama dengan minus 6/5. Atau kita bisa seperti ini, 3 dikali minus 2/5. 3 kali 2, min 2 itu adalah min 6/5. Lanjut untuk X1 kali X2 nya. X1 kali X2 nya itu adalah 1/alfa dikali 1/beta, atau itu sama dengan 1/alfa kali beta, di mana alfa kali betanya itu tadi adalah minus 5/2. Jadi minus 5/2 itu sama dengan minus 2/5. Jadi sudah diketahui alfa X1 tambah X2 nya sama dengan min 6/5, dan X1 kali X2 nya itu adalah min 2/5. Sehingga kita bisa menentukan atau menyusun persamaan kuadrat berdasarkan rumus hasil kali dan jumlah akar-akar yang ini. Nah, kita langsung substitusi nilai X1 plus X2 nya itu adalah min 6/5, maka X kuadrat dikurang minus 6/5, karena didapat tadi X1 plus X2 nya adalah minus 6/5. X ditambah X1 kali X2 nya itu tadi adalah minus 2/5, maka di sini ditambah minus 2/5 sama dengan 0. Lanjut, kita peroleh X kuadrat ditambah 6/5X dikurang 2/5 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 5, sedemikian hingga diperoleh persamaan kuadrat barunya, yaitu 5X kuadrat ditambah 6X kurang 2 sama dengan 0. Lanjut kita ke cara yang kedua, yaitu dengan cara penghapusan indeks. Akar-akar X1 sama dengan 1/alfa dan X2 sama dengan 1/beta dikatakan simetri. Sebab jika indeks 1 dan 2 dihapuskan, akan didapat bentuk yang sama. Nah, kita jelaskan jika indeks 1 pada X1 sama dengan 1/alfa dihapuskan, didapatkan X sama dengan 1/alfa. Jadi label atau indeks satunya ini kita hapus. Itulah namakan penghapusan indeks. Sedemikian hingga didapat X sama dengan 1/alfa, atau alfanya itu sama dengan 1/X. Oke. Lanjut, jika indeks 2 pada X2 ya di sini sama dengan 1/beta dihapuskan, didapatkan X-nya itu sama dengan 1/beta, atau betanya itu sama dengan 1/X. 1/X, alfanya 1/X, betanya 1/X, maka dikatakan dia simetri, atau alfa sama dengan beta sama dengan 1/X.
Tetapi nanti jika tidak dapat didapatkan atau jika sudah dihapus indeksnya masih tidak simetri, maka kita tidak bisa menggunakan cara penghapusan indeks ini. Atau kita langsung pakai cara yang pertama tadi dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Nah, oleh karena alfa adalah akar-akar dari 2x kuadrat kurang 6x kurang 5 sama dengan 0, maka berlaku 2 alfa kuadrat kurang 6 alfa kurang 5 sama dengan 0. Boleh juga beta, x-nya kita ganti menjadi beta, 2 beta kuadrat kurang 6 beta kurang 5 sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi kita ketahui bahwa alfa itu sama dengan beta sama dengan 1/x. Lanjut, alfanya tadi 1/x, maka 2 dikali 1/x pangkat 2 itu sama dengan kurang 6 dikali 1/x kurang 5 sama dengan 0. Atau alfanya kita ganti jadi 1/x. Lanjut, didapat 2 dikali 1/x kuadrat dikurang 6/x kurang 5 sama dengan 0. Lanjut lagi, 2 kali 1/x kuadrat itu adalah 2/x kuadrat kurang 6/x kurang 5 sama dengan 0. Karena ini tidak berbentuk persamaan kuadrat dalam bentuk baku, maka kedua ruas kita kalikan terlebih dahulu dengan minus x kuadrat. Jika kedua ruas kita kalikan dengan minus x kuadrat, maka nanti ini berubah menjadi plus 5x kuadrat. Nah, lanjut, kita kalikan dulu dengan minus x kuadrat. Didapat karena di sini adalah penyebut x kuadrat, maka diperoleh minus 2 atau x kuadrat dibagi x kuadrat kan 1, jadi sisa min 2 karena dia dikalikan dengan minus 1. Kemudian ditambah karena di sini negatif dan dikalikan dengan negatif, maka jadinya tambah 6x ditambah lagi dengan 5x kuadrat sama dengan 0. Maka kita susun kembali menjadi 5x kuadrat ditambah 6x kurang 2 sama dengan 0. Jadi cara penghapusan indeks ini sebenarnya lebih mudah, tetapi ada syarat bahwa jika dilakukan penghapusan indeks nanti akar-akarnya itu simetri. Kalau tidak simetri maka tidak bisa digunakan cara penghapusan indeks ini. Nah, lanjut untuk bagian nomor 2 ini, contoh kedua, diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 4x kuadrat kurang 3x kurang 2 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa tambah 3 dan beta tambah 3 dengan cara penghapusan indeks. Alfa merupakan salah satu akar persamaan 4x kuadrat kurang 3x kurang 2 sama dengan 0. Maka berlaku hubungan 4 alfa kuadrat dikurang 3 alfa dikurang 2 sama dengan 0. Karena tadi diketahui bahwa alfa dan beta ini adalah akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui ini. Jadi kita langsung saja substitusi nilai alfanya. Lanjut, persamaan yang diminta atau persamaan baru yang diminta itu mempunyai akar-akar x1-nya sama dengan alfa tambah 3 dan x2-nya sama dengan beta tambah 3. Akar-akar ini simetri sebab dengan penghapusan indeks 1 dan 2 akan didapatkan bahwa alfa sama dengan beta sama dengan x kurang 3. Jadi x1-nya atau label indeks 1 dan 2-nya itu kita hapus sedemikian hingga x sama dengan alfa tambah 3 atau alfa sama dengan x kurang 3. Nah, kedua ruas kita kurangkan 3 ya. Ini juga kita kurangkan 3 sehingga beta sama dengan x kurang 3. Nah, ini simetri. Didapat alfa sama dengan beta sama dengan x kurang 3. Maka penghapusan indeks ini, cara penghapusan indeks ini bisa dilanjutkan. Jadi, setelah kita peroleh alfa sama dengan beta sama dengan x min 3, nah, kita substitusikan alfa sama dengan x min 3-nya ke persamaan 4 alfa kuadrat dikurang 3 alfa dikurang 2 sama dengan 0. Jadi alfanya ini kita substitusikan menjadi x min 3 sehingga diperoleh 4 dikali x min 3
kuadrat dikurang 3 kali X min 3 kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. X kurang 3 pangkat 2 diperoleh X kuadrat kurang 6X plus 9. Kemudian minus 3 kali X min 3X min 3 dikali min 3 sama dengan plus 9. Kemudian dikurang 2 sama dengan 0. 4-nya juga ini kita kali masuk ke dalam kurung, sehingga kita peroleh 4 kali X kuadrat 4X kuadrat 4 dikali min 6X min 24X. Kemudian 4 dikali 9 yaitu plus 36. Lanjut, yang di atas ini kita tulis kembali min 3X plus 9 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis, artinya sejenis yang punya pangkat 2, yang punya variabel X pangkat 1, kemudian yang konstanta tanpa variabel kita jumlahkan. Nah, di sini 4X kuadrat cuma sendiri, maka kita tulis saja 4X kuadratnya. Kemudian min 24X, di sini ada min 3X, min 24X dikurang 3X itu adalah minus 27X. Kemudian 36 ditambah 9 kemudian dikurang 2 itu adalah plus 43 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang diperoleh yaitu 4X kuadrat kurang 70X tambah 43 sama dengan 0. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Di sini selesaikanlah alfa dan beta. Ini adalah A diketahui akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa kuadrat plus beta dan alfa tambah beta kuadrat dengan cara penghapusan indeks dan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Jadi satu contoh soal kita disuruh cari persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya ini tadi alfa kuadrat plus beta dan alfa tambah plus beta kuadrat. Nah, dengan menggunakan cara pertama yaitu penghapusan indeks dan cara yang kedua yaitu dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Oke, langsung saja kita selesaikan. Nah, di sini untuk persamaan kuadrat yang diminta akar-akarnya adalah itu untuk X1-nya kita sama dengan alfa kuadrat plus beta dan X2-nya itu sama dengan alfa plus beta kuadrat. Apabila indeks dihapuskan didapat jadi indeks 1 dan indeks 2-nya ini kita hapus sedemikian hingga diperoleh X-nya sama dengan alfa kuadrat tambah beta dan X-nya sama dengan alfa tambah beta kuadrat. Tampak bahwa alfa kuadrat plus beta ini tidak sama dengan alfa tambah beta kuadrat. Nah, dalam hal demikian dikatakan bahwa X1 dan X2 tidak simetri. Nah, apa tadi yang saya katakan di awal bahwa jika setelah kita adakan indeks dihapuskan maka tidak diperoleh tidak simetri, X1 dan X2 nya tidak simetri sehingga kita tidak dapat memakai cara penghapusan indeks. Nah, jadi jalan salah satunya untuk mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ini, maka kita lakukan cara yang kedua yaitu cara rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat yang diminta, kita memakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar sebagai berikut. Dari persamaan kuadrat pertama tadi bahwa X kuadrat dikurang 2X kurang 5 itu sama dengan 0 dengan akar-akar alfa dan betanya didapat. Alfa tambah beta sama dengan 2 dan alfa kali beta sama dengan min 5. Ini adalah alfa tambah betanya min B per A. Nah, karena alfa plus betanya itu sama dengan minus B per A, di mana B nya adalah min 2,
maka alfa plus betanya itu adalah minus 2/1 atau sama dengan plus 2. Nah, kemudian kalau alfa kali betanya ya ini ya, minus 5 atau C per A, C nya itu adalah minus 5. Kemudian akar-akar persamaan yang diminta adalah X1 sama dengan alfa kuadrat plus beta dan X2 nya alfa plus beta kuadrat. Nah, jadi kita akan menggunakan alfa plus beta sama dengan 2 dan alfa kali beta sama dengan min 5 nya. Next, kita kan tadi ketahui bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan alfa kuadrat tambah beta plus alfa tambah beta kuadrat. Nah, karena X1 nya adalah ini dan X2 nya adalah ini yang tadi. Kemudian lanjut, kita asosiatifkan yang punya kuadrat. Jadi alfa kuadrat kita asosiatifkan dengan beta kuadrat atau kita tempatkan di kurung yang sama. Kemudian alfa plus betanya juga kita tempatkan di kurung yang sama. Lanjut, alfa tambah, kita mau buat persamaan kuadrat sempurna, yaitu alfa tambah beta kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa alfa plus beta kuadrat itu sama dengan alfa kuadrat ditambah 2 alfa kali beta ditambah beta kuadrat. Nah, sedangkan yang di atas ini cuma apa? Cuma alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, karena ada plus 2 alfa kurang beta, maka kita harus kurangkan dengan 2 alfa kali beta supaya indeks ini 2 alfa beta ini tidak ada atau habis. Cuma alfa kuadrat dan beta kuadrat. Jadi persamaan di baris kedua dan baris ketiga ini masih ekuivalen karena kita kurangkan kembali dengan 2 alfa kali beta. Lanjut, kita tulis kembali ini plus alfa tambah beta. Lanjut, kita ketahui tadi bahwa alfa plus betanya itu sama dengan plus 2 ya. Nah, kita hapus dulu. Alfa plus betanya itu adalah 2. Kemudian alfa kali betanya itu tadi sama dengan minus 5. Maka kita substitusi nilai kedua nilai ini ke baris 4 ini. Alfa plus betanya sama dengan 2, maka 2 pangkat 2. Kemudian dikurang 2 kali alfa kali beta. Nah, maka alfa kali betanya itu tadi adalah min 5, maka minus 2 dikali min 5. Kemudian tambah alfa plus beta itu adalah 2. Jadi kita substitusikan sedemikian hingga kita peroleh 2 pangkat 2 ini sama dengan 4, kemudian ditambah 10, kemudian ditambah 2 ini sama dengan 16. Nah, untuk X1 kali X2 nya, nah kita kalikan saja X1, ini tadi X1 dan ini X2 nya. Nah, kita peroleh alfa pangkat 3 karena alfa kuadrat dikali alfa itu alfa pangkat 3, kemudian alfa kuadrat kali kali beta kuadrat itu berarti alfa kuadrat kali beta kuadrat. Kemudian alfa kali beta, kemudian beta kali beta kuadrat itu adalah beta pangkat 3. Jadi diperoleh alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 ditambah alfa kali beta pangkat 2, nah, kemudian ditambah alfa kali beta. Oke, jadi sudah tertulis semua ya, ini ditulis. Cuma kita kita tukar-tukar saja tempatnya. Kemudian beta pangkat 3 nya ini, kemudian alfa kali beta pangkat 2 nya ini, karena alfa kuadrat kali beta kuadrat sama saja dengan alfa kali beta, kemudian kita kasih kurung, kemudian kita pangkat 2 kan, kemudian ditambah alfa kali beta. Nah, kemudian selanjutnya alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3, kita bisa bikin persamaannya seperti ini. Kita bisa bikin lagi bentuk kuadrat sempurnanya dengan bentuk pangkat 3 sempurna.
alfa tambah beta pangkat 3. Nah, kita ketahui bahwa alfa plus beta pangkat 3 itu sama dengan alfa pangkat 3 ditambah 3 kali alfa kuadrat beta, kemudian ditambah 3 alfa beta kuadrat, kemudian ditambah beta pangkat 3. Nah, di sini ada 3 alfa kuadrat B kali beta plus 3 alfa kali beta kuadrat, maka nanti kita kurangkan dengan itu supaya sisa alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 sesuai dengan baris ketiga ini. Maka kita kurangkan dengan kita bikin dulu seperti ini, 3 alfa beta, kemudian kita kali alfa tambah beta. Nah, ini saja, ini ekuivalen ya. 3 alfa kuadrat kali beta tambah 3 alfa beta kuadrat itu ekuivalen dengan 3 alfa kali beta, kemudian dikali alfa tambah beta. Nah, karena kalau ini dikali maka dapat 3 alfa kuadrat beta, kemudian dikali dengan beta maka didapat 3 alfa beta kuadrat. Jadi sama saja. Nah, bentuknya cuma berbeda. Kita asosiatifkan perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sehingga kita harus kurangkan kembali dengan ini, minus 3 alfa kuadrat beta ditambah 3 alfa beta kuadrat, atau kita kurangkan dengan yang ini tadi yang sudah kita buatkan bentuk asosiatifnya. Nah, makanya kita kurangkan di sini, minus 3 alfa kali beta dikali alfa tambah beta. Kemudian yang mana belum ditulis, ini alfa kali beta pangkat 2. Oke, kita tulis kembali, kemudian plus alfa kali beta kita tulis kembali. Sedemikian hingga, nah ini alfa plus beta, kemudian alfa kali beta, alfa plus beta, dan seterusnya. Kita bisa substitusikan kembali dengan yang didapat tadi, yaitu ini alfa plus betanya sama dengan 2 dan alfa kali betanya sama dengan minus 5. Lanjut, kita substitusikan alfa plus beta sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali alfa kali beta itu min 5, alfa plus beta itu plus 2, atau berarti kita kali min 3 kali min 5 kali 2. Kemudian plus alfa kali betanya itu min 5, maka di sini min 5 pangkat 2. Kemudian alfa kali beta berarti ditambah min 5 kembali. Nah, ini apa? 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, minus 3 kali min 5, 15, 15 kali 2 plus 30, kemudian min 5 pangkat 2 itu plus 25, selanjutnya minus 5, sehingga 8 ditambah 30 ditambah 25 kurang 5 itu sama dengan 58. Nah, maka kita bisa substitusikan kembali X1 tambah X2 dan sama dengan 6, dan X1 kali X2 sama dengan 58 ke bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi kita substitusikan ke persamaan ini, X kuadrat dikurang X1 plus X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka diperoleh X kuadrat dikurang karena X1 plus X2 nya itu sama dengan 6, maka dikurang dengan 16 kali dengan 16X. Nah, ini ada X, kemudian X1 kali X2 nya itu adalah 58, maka di sini ditambah 58 sama dengan 0. Nah, atau kita bisa tulis bahwa persamaan kuadrat baru yang didapat yaitu X kuadrat dikurang 16X plus 58 sama dengan 0. Jadi kita hanya bisa menyusun persamaan kuadrat dengan cara yang kedua. Cara pertama tadi itu ya adalah penghapusan indeks, kita tidak bisa lanjutkan karena kita tidak peroleh bentuk simetri daripada akar-akarnya. Nah, untuk tugas pekan lalu di sini kan saya akan menjawabnya sehingga kalian bisa memahami bagi yang punya jawaban yang kurang tepat, kemudian bagi yang sudah tepat alhamdulillah. Nah, di sini soalnya itu adalah sebuah akar positif dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X ditambah A sama dengan 0 adalah 2. Jadi akar-akar akar-akar itu X1 dan X2. Nah,
Nah, akar pertamanya kita ketahui dia adalah positif 2. Kemudian apa yang ditanyakan? Hitunglah nilai A, kemudian carilah akar negatifnya. Maka di sini soal ini memberitahu bahwa X2-nya nanti itu adalah bernilai negatif. Nah, di sini langsung kita jawab. Diketahuinya A sama dengan 1 karena di sini A-nya dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kebetulan C-nya ini saya gunakan huruf A. Nah, mestinya saya gunakan huruf P supaya kalian tidak pusing bahwa A-nya di sini tidak sama dengan C-nya yang A ini. Nah, jadi A-nya tetap 1, bukan berarti nanti nilai A di sini adalah 1, ya. Nah, makanya A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan A. X1 sama dengan 2. Nah, jadi A-nya ini atau kita bisa ganti saja menjadi P, anggaplah P. Nah, kita ganti jadi P saja supaya kalian tidak pusing. Lanjut, X1-nya adalah positif 2. Oke. Ditanyakan P-nya, karena kita ganti tadi P. Nah, P-nya sama dengan berapa dan X2-nya sama dengan berapa. Lanjut ke penyelesaian. Rumus untuk X1 tambah X2 itu sama dengan minus B per A. B-nya 3, maka kita substitusikan X1-nya dengan B dan A-nya. Maka diperoleh 2 ditambah X2 sama dengan minus 3 per 1, karena B-nya 3, A-nya 1. Oke. Lanjut, min 3 per 1 itu adalah minus 3 ya. Lanjut, kedua ruas kita kurangkan dengan 2, jadi sebelah kiri, ruas kiri itu sisa X2. X2 sama dengan min 3 dikurang 2, karena kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Lanjut, X2-nya itu sama dengan negatif 5. Jadi didapat akar persamaan kuadrat negatifnya itu adalah negatif 5. Lanjut, cari nilai P-nya. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. A-nya ini bukan berarti A yang konstanta ini ya. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan C karena A-nya sama dengan 1. Lanjut, kita substitusi nilai X1-nya dan X2-nya. X1-nya adalah 2, kemudian X2-nya adalah minus 5 atau negatif 5. Maka 2 dikali min 5 itu sama dengan negatif 10. Sini negatif ya. Jadi P-nya ini sama dengan negatif 10. Karena D ini sama dengan C. Oke, maka persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Oke, cukup sekian untuk pekan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya di grup kelas WhatsApp. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.